Selamat malam Sobat Binar semuanya. Bertemu lagi sama kami di Berbinar Insightful Indonesia, sebuah layanan atau platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Dan di sini saya sebagai associate psychologist-nya PT Berbinar Insightful Indonesia dengan brand berbinar.in akan mendampingi kalian semua dalam acara live TikTok-nya Berbinar Insightful Indonesia yang namanya adalah Berarti atau Berbinar Here's to You. Lama sepertinya kita udah nggak ngobrol-ngobrol bareng di sini. Karena apa? Karena di beberapa waktu yang lalu memang ada hal-hal yang membuat saya tidak bisa hadir untuk menemani kalian semua. Dan tentunya hari ini seperti biasa, karena ini adalah produk free-nya, produk gratisnya Berbinar Insightful Indonesia, produk kelasnya gratis buat kalian semua, Sobat Binar semuanya. Tentu kalian boleh banget buat nanya di sini, boleh banget buat nulisin pertanyaan kalian di kolom chat, atau kalian juga bisa ngobrol-ngobrol lewat open mic mungkin gitu ya. Tentu itu akan bikin acara hari ini lebih bermanfaat dan lebih insightful buat teman-teman semuanya. Kenapa? Karena acara hari ini karena didamping oleh saya sebagai psikolognya Berbinar Insightful Indonesia. Kalian boleh banget buat nanyain apapun yang sebenarnya selama ini udah bikin kalian gundah gitu ya, galau atau kepikiran atau bikin kalian overthinking, boleh banget buat tanyain di sini. Dan tentunya buat kalian semua yang penasaran gitu kan tentang sebenarnya kalau ada problem seperti ini meskipun belum terjadi sama kalian, terus kalian bingung cara nyelesainnya, boleh banget buat tanya di sini juga. Karena di sini benar-benar gratis. Kita di sini Berbinar Insightful Indonesia ngasih semuanya buat tujuannya supaya kebaikan dan kesehatan mental kalian semua. Dan tentunya kalau kalian itu sering di tempat curhatnya teman-teman, kalian juga boleh buat tanyain di sini tanpa harus nyebutin nama teman kalian, karena di sini kalian juga bisa dapetin solusinya bareng-bareng bersama kita di sini. Dan di sini bukan tempatnya buat ngejulit atau buat ngomongin orang lain, tapi di sini kalian bisa dapat insight baru, dapat informasi yang edukatif buat kalian bisa nyelesain permasalahan kalian. Dan tentunya di sini sebelum saya jauh lebih ngobrolin tentang acara hari ini, tentu saya ingin perkenalan terlebih dahulu nih, Berbinar Insightful Indonesia ini apa nih gitu ya. Kalau kalian cek di bio kami, seperti saya bilang di awal tadi, kami di Berbinar Insightful Indonesia merupakan platform di bidang edukasi dan psikologi. Kami punya berbagai produk, dan produk utama kami ada 3. Yang pertama adalah kelas semacam ini kebetulan versi gratisnya. Kami punya berbagai webinar dan kelas offline maupun daring yang bisa kalian cobain. Dan kami juga punya produk yang sangat catchable banget, yang murah banget buat kalian, namanya Berbinar Plus. Di sana kalian bisa belajar, pengen tahu dan berlatih itu tentang beberapa profesi-profesi yang mungkin kalian tertarik buat jadiin itu pekerjaan kalian di masa yang akan datang. Misalnya apa? Contohnya adalah graphic designer, atau kalian pengen belajar tentang sebagai product manager atau human resource, atau kalian juga pengen tahu tentang sebagai seorang social media specialist. Dan tentunya itu semua bisa kalian dapatkan. Caranya gimana? Cek langsung di bio-nya Berbinar, karena kalian bisa tahu bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara dapetinnya, dan siapa-siapa aja sih mentor atau orang narasumber pemateri yang akan ngasih topik di Berbinar Plus yang mungkin itu cocok sama yang kalian butuhin selama ini. Dan tentunya selain kelas, kita juga punya, karena judulnya adalah layanan psikologi, maka kalian akan juga bisa nyobain fasilitas layanan psikologi dari Berbinar, seperti misalkan ada konseling bersama psikolog dan konseling bersama peer counselor. Buat kalian yang ngerasa kalau psikolog itu terlalu formal atau apapun itu, baik kalian pengen bisa ngobrol kayak sama teman kalian sendiri, kalian bisa cobain yang konseling bersama peer counselor atau konseling sebaya gitu ya. Karena di sana kalian bisa ketemu sama orang-orang atau teman-teman yang seusia kalian, tapi kalian nggak harus dapetin harga yang semahal konseling bersama psikolog. Dan buat kalian sebenarnya juga pingin langsung ngomong sama psikolog juga ada, kami juga punya versi konseling bersama psikolognya. Tenang aja, karena psikolognya Berbinar sudah berpengalaman banget di bidangnya, tentu bisa ngebantuin kalian buat nyelesain permasalahan-permasalahan kalian. Dan tentunya kalau sama teman-teman yang konselor sebaya, itu juga kita sudah latih, sudah dapat pelatihan tentang bagaimana cara memberikan konseling dari para psikolog yang Berbinar. Tentunya itu juga bisa banget buat bantuin kalian nyelesain masalah-masalah kalian sehari-hari. Dan selain itu, yang terakhir tentunya kita punya tes psikologi atau psikotes. Buat kalian yang penasaran gitu, mau nanyain
atau pengen tahu tentang potensi kalian, kelebihan kalian kayak gimana, kelemahan kalian gimana, cocoknya kerja di mana, atau cocoknya masuk jurusan apa nih SMA-nya, atau mau tahu kira-kira kalau kuliah nanti pilihnya jurusan apa, atau sekedar cuma pengen tahu kalau saya itu suka sama orang, kira-kira cocoknya sama orang dengan karakteristik yang seperti apa, atau sebenarnya saya ini termasuk orang yang seperti apa sih, baperan atau enggak. Cek banget di sana semua kalian di tesnya psikologi yang berbinar, masuk ke websitenya berbinar, bisa juga ke sosmednya berbinar, di TikTok maupun Instagram berbinar. Kalian bisa tanya ke adminnya, karena kalian akan dapetin berbagai layanan yang sesuai sama yang kalian butuhkan. Sekian dari saya sih tentang produknya berbinar. Nah, sekarang kita ada di live TikTok yang berbinar Instagram Indonesia, yang kita beri brand namanya adalah berarti berbinar here's to you, dimana kita di sini dengerin semua keluh kesah kalian, kita ngobrol-ngobrol bareng buat dapetin berbagai perspektif kalian, dan tentunya dapat masukan dari saya juga ya sebagai seorang psikolog. Salah satunya ini ada yang sudah ngechat di kolom chat dari Mbak Anye. Di sini nanya nih, Mas lagi tren soal marriage is scary. Memang pasangan kita bakal berubah ya sifat sikapnya setelah menikah. Nah, kalau kita ditanya tentang apakah pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan gitu, pertanyaan semacam itu kurang bisa kita lakukan secara valid, atau mungkin kita bisa dapat informasi secara valid kalau sebenarnya kita tidak terlibat langsung dalam proses pernikahan itu sendiri. Artinya bahwa yang bisa kita lakukan sekarang sebagai orang-orang atau teman-teman yang belum menikah adalah akhirnya mencari informasi-informasi dari orang-orang yang punya experience pernikahan, atau dari pakar-pakar tertentu yang membahas tentang pernikahan. Tapi jangan lupa, selalu saya ingatkan, di manapun kalian dapatin edukasinya, pastikan bahwa kalian dapat informasi dari orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan informasi yang dia berikan. Artinya para pakar yang kalian mau jadikan rujukan untuk bertanya, atau mau kalian jadikan tempat buat nambahin pengetahuan kalian, itu jangan cuma asal karena dia followersnya banyak, karena dia influencer atau dia artis ternama, tapi bukan karena itu. Tapi cek dulu background pendidikannya, kemudian track record penanganan permasalahannya, atau bahkan kalau memang dia seorang psikolog atau psikiater, pasti dia punya surat izin praktek yang bisa kalian cek apakah itu aktif atau tidak, atau itu legal atau tidak. Pertama itu dulu, karena apapun yang kalian dapatkan nantinya bisa dipertanggungjawabkan karena berasal dari orang yang sudah memperoleh license atau sertifikasi tertentu. Itu dulu nih. Yang kedua, tentang pernikahan sendiri, mungkin kita bisa cek dulu gitu ya, bahwa kita itu mau menuju ke relasi yang seperti apa. Maksudnya pernikahan yang kita harapkan, pernikahan yang kita impikan, atau harapan kita terhadap suatu pernikahan itu apa gitu kan. Dan jangan lupa pernikahan itu melibatkan dua orang gitu kan. Artinya bahwa kita nggak bisa menggunakan mindset pribadi aja untuk membuat sebuah pandangan tentang suatu pernikahan. Tentu untuk bisa tahu sebuah pernikahan itu seperti apa, pasti kita juga perlu tahu pengalaman dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi nggak harus tentang ini berasal dari orang-orang yang pakar di bidangnya, tapi juga kalian bisa dapetin itu dari orang-orang yang punya pengalaman pernikahan. Dan tolong seimbang gitu ya dalam mencari informasinya. Jangan cuma mencari informasi pernikahan dari orang-orang yang mengalami pernikahan yang kurang berhasil, tapi juga dapetin informasi pernikahan dari orang-orang yang berhasil juga. Artinya informasi yang kalian dapatkan bisa berimbang, sehingga artinya paradigma, pandangan, pendapat yang kalian miliki nantinya itu memang murni karena kalian memang menentukan sendiri pilihan kalian berdasarkan informasi yang berimbang, bukan dari informasi yang berat sebelah. Karena lebih banyak yang muncul di timeline story kalian, atau timeline feeds kalian, atau di TikTok kalian, di FYP kalian, informasi-informasi tentang pernikahan yang gagal, perceraian, atau KDRT, domestic violence, sehingga akhirnya kalian terbentuk stigma, paradigma di mana marriage is scary gitu kan. Artinya bahwa kita perlu dapetin informasi yang seimbang juga. Mungkin dengan kita mencari informasi yang seimbang, kita akan dapat informasi yang bisa membuat kita menentukan pilihan yang tepat tentang bagaimana cara kita memandang sebuah pernikahan. Dan kalau ditanya apakah pernikahan itu tiba-tiba pasangan kita bakal berubah sifatnya, maka itu saya bilang gini, kalau kita mau menikah, maka
itu kan melibatkan orang lain, artinya orang yang kita nikahin atau pasangan kita itu harusnya sudah cukup kita kenal sedemikian rupa saat proses kita menuju ke jenjang pernikahan atau pre-marriage-nya, atau sebelum menikah pasti ada fase mengenal, fase saling mengetahui satu sama lain, fase komitmen, kemudian ada fase rekomitmen gitu kan. Dicoba semua, digali semua informasi tentang pasangan kita seperti apa, sehingga kita dapat informasi yang valid. Dan penggalian informasi itu bukan cuma berasal dari satu sumber informasi aja, berasal dari pasangan yang kita hadapi aja, tapi enggak. Tapi kita juga perlu dapetin informasinya dari orang-orang di sekitarnya juga. Artinya kita perlu ada validasi, kalibrasi, kira-kira informasi yang kita dapatkan murni dari apa yang kita lihat. Dengan melihat langsung pasangan kita, itu juga dilihat juga sama oleh orang lain di sekitarnya. Dan jangan lupa untuk bisa membuat sebuah validasi yang optimal, pasti kita perlu namanya durasi kenalan, kedalaman relasi dan segala macam itu. Jadi ketika kita meminta informasi atau menggali informasi tentang seseorang dari orang lain yang sebenarnya notabene juga belum cukup kenal tentang orang itu yang kita mau cari tahu, nah kita juga harus mempertanyakan juga informasi yang kita dapatkan ini sudah cukup valid atau tidak gitu kan. Artinya untuk bisa tahu seseorang ini karakteristik aslinya, authentic personality-nya seperti apa, maka kita perlu melakukan riset gitu ya. Kita perlu melakukan penggalian informasi, dan kita perlu punya skeptisisme yang cukup setara, berimbang gitu ya. Kita dapat informasi yang positif, kita juga perlu cari informasi-informasi lain dari orang lain yang mungkin itu dapat menjelaskan tentang informasi tentang karakteristik dia yang tidak muncul di depan kita. Ya, itu yang akan membantu kita menentukan kira-kira kita akan ke level menikah dengan orang ini atau tidak gitu. Artinya bahwa kalau kita mau menikahin seseorang dan kita khawatir perangainya, sifatnya, karakteristiknya akan berubah suatu saat nanti, maka sebelum sampai kepada level itu, kita harus pastikan dulu informasi yang kita miliki itu memang benar. Informasi yang kita miliki memang valid gitu kan. Artinya validasi itu nggak bisa dilakukan sehari dua hari, nggak bisa berasal dari satu orang atau dua orang. Kita perlu melakukannya secara berkala. Itulah saya bilang penting untuk terus-terusan kita bisa menyempatkan waktu ngobrol sama orang ini dalam berbagai setting, dalam situasi yang menyenangkan maupun menyedihkan, atau situasi yang cheerful, atau situasi yang sangat butuh pressure atau apapun, itu harus seimbang. Lalu juga kalau bisa kita sempatkan untuk bertemu, berkumpul bersama orang-orang terdekatnya dia, supaya kita tahu dia ketika bersama kita dan dia bersama orang lain seperti apa. Jadi perlu riset yang mendalam gitu ya. Jadi untuk kita tahu apakah benar-benar itu orangnya memang sifatnya seperti itu. Lah kalau ternyata kita menikah dengan orang karena berdasarkan cinta sesaat aja, maka ya jangan salahkan gitu kan kalau memang akhirnya kamu menemui orang yang berbeda karakteristiknya, sehingga akhirnya kamu mengalami penyesalan, sudah terlanjur memberikan segalanya, rasa percaya yang sampai 100%, tapi ternyata orangnya berbeda dengan yang kamu kenal saat kamu pacaran. Nah itu sebenarnya kita harus introspeksi ke diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kita sudah sampai mana mengenal orang ini, itu yang harus dipertanyakan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya buat mbaknya. Kita ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Jackie Live Update. Salam kenal juga buat Mbak Anya tadi ya, saya cuma lupa menyapa. Saya sapa juga Mbak Jackie Live Update. Ini ada pertanyaan Mas Dani, aku mau tanya gimana caranya membuat waktu gabut kita jadi lebih berarti gitu ya. Nah pertama ini dulu nih, kemarin kalau kalian lihat live Instagram saya di hari Sabtu, itu ada yang namanya kemerdekaan secara psikologis nih. Nah itu salah satu saya bahas tentang pentingnya kita itu mengenal diri kita sendiri. Nah di saat kita tahu kita itu berada dalam momen yang menjemukan, yang jenuh banget, yang makasih banget buat Mbak Erin sudah kasih rose-nya ya. Nah jangan cuma ngasih rose, tanya aja enggak apa-apa gitu ya, boleh banget. Cuma dikasih orange juice sekarang saya. Salam kenal buat Mbak Erin juga. Nah jawabannya Mbak Jackie Live Update. Jadi kita ngalamin fase gabut itu kan sebenarnya kan kita secara tidak sadar kita sudah mengakui bahwa kita sudah mulai jenuh gitu kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngelakuin apa-apa, yang itu kadang membuat kita jadi wasting time. Di waktu-waktu momen penting kita malah melakukan sesuatu yang itu nggak terasa menyenangkan, atau bahkan kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak tahu harus ngapain gitu kan. Nah
Di situ justru kita harus sadar bahwa momen itu adalah momen jenuhnya kita, momen dimana kita itu nggak tahu harus ngapain, inspirasinya tertahan gitu kan, nggak ada insight baru gitu kan, sehingga kita nggak tahu harus ngapain. Tuh, akhirnya kamu bertanya, kenapa kok ada waktu gabut dan kita harus ngapain supaya waktu gabut kita jadi lebih berarti. Itu pertama kali harus dilakukan adalah jangan lupa untuk mengenal diri sendiri gitu ya. Mengenal diri sendiri ini kebanyakan orang itu nggak sempat gitu ya. Kebanyakan orang itu fokus sama material gitu ya, yang cenderung itu hal-hal di luar diri kita, hal-hal yang itu mungkin kayak uang gitu kan, teman, PR, tugas kuliah, atau status sosial, benda, gadget, segala macam itu. Kadang waktu kita habis di situ, kita ngepoin orang lain gitu kan, lihat scroll sosial media, atau kita update di X gitu kan, kita tahu informasi-informasi terkini di lingkungan sekitar kita. Kebanyakan waktu kita digunakan untuk melihat atau mengobservasi situasi orang lain atau situasi benda-benda di luar diri kita. Sementara kalau kalian sadar, kita tuh nggak punya waktu buat mengenal diri kita sendiri. Diem, kemudian kita itu kira-kira aku itu kayak gimana sih? Kira-kira saya itu punya kelebihan apa sih? Kira-kira saya punya kelemahan apa kayak gitu. Atau seharian ini saya sudah berbuat apa sih? Seharian ini saya sudah bikin orang kecewa berapa orang? Saya sudah bikin nangis orang berapa orang? Saya sudah bikin orang senyum berapa orang gitu kan? Saya sudah ngapain kayak gitu. Nah, momen-momen kayak gitu itu kadang kita nggak punya waktu, seakan-akan kita selalu benar, seakan-akan kita selalu nggak apa-apa, seakan-akan kita itu ya udah melakukan rutinitas sehari-hari yang menurut kita tuh baik buat kita. Padahal sebenarnya mengenal, menyempatkan waktu sesaat, semenit, 2 menit, atau kalau bisa gitu ya, di waktu istirahat kita itu, misalkan kita lagi makan gitu ya, makan siang atau mungkin kita sarapan, di waktu-waktu kita itu tidak sedang menggunakan tangan kita untuk kegiatan selain makan gitu kan, itu mungkin kita gunakan juga sambil berpikir gitu kan. Kita kira-kira itu mau ngapain ya hari ini, atau saya itu habis ini sudah ada jadwal kan, oh kuliah gitu habis ini, nah kuliahku ini buat apa sih kayak gitu itu. Nah itu harus sambil dipikirkan gitu kan, artinya perlu being a mindful person gitu ya, setiap hal yang kita lakukan, bahkan makan pun itu kadang-kadang kita nggak sadar gitu kan, kita ini lagi makan apa, tiba-tiba udah habis gitu kan, tiba-tiba udah selesai, kita bahkan nggak tahu, nggak ngerasanya, udah yang penting kenyang, nggak tahu rasanya seperti apa, kurang manis atau kurang garam, atau mungkin terlalu asam, atau mungkin itu seperti apa, bahkan kita nggak paham teksturnya. Bahkan kalau kita ngomong tentang mengunyah sampai 33 kali gitu tuh, kita nggak sampai di level itu, saking kita buru-burunya dengan aktivitas kita yang berbagai macam sebagai manusia modern. Nah, sempatkan waktu itu mengenal diri sendiri, karena dengan mengenal diri sendiri kamu jadi tahu apa sih preferensi saya gitu. Saya lebih suka ngapain sih, saya itu punya ketertarikan di bidang apa sih. Itu jadi kita punya waktu itu, kita bisa tahu informasi itu karena kita sering meluangkan waktu untuk memikirkan diri kita sendiri. Bukan bermaksud untuk buat selfish ya, tapi lebih ke self love gitu ya. Jangan-jangan saya ini tuh kurang apa gitu, saya ini kenapa saya kok terasa hampa setiap hari gitu, kenapa kok ya saya punya teman banyak tapi yang ada buat saya itu ketika saya sedih kok mungkin tidak ada, atau bahkan 1 orang cuma 2 orang, dari 10 orang cuma 1 orang, atau sama sekali nggak ada lah. Hal-hal seperti itu kan kadang kita nggak sempat memikirkan kayak gitu, akhirnya kita bingung kalau kita gabut ngapain ya. Tapi kalau kita tahu ada orang gitu kan yang misalkan care sama kita, kita bisa chat dia gitu kan, kamu lagi ngapain nih, boleh nggak aku ikutan kamu ngapain kayak gitu ya. Dia lagi ngapain, kita mau ikutan. Kalau dia memang teman baik kita, care sama kita, dia akan mempersilahkan kita untuk bisa beraktivitas bareng sama dia. As simple as that gitu kan, sekedar chat, tanya sama orang, kita bisa tahu aktivitas yang kita bisa ikutan bareng. Jangan-jangan setelah kita ikut aktivitas itu kita jadi suka tuh, jadi besok kita bisa lakukan sendiri. Inspirasi baru itu nggak selalu harus berasal dari hal-hal yang mahal, hal-hal yang ribet, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ada di luar kota, di luar negeri. Enggak, kita bisa lakukan sesuatu yang ada di sekitar kita. Kadang saya juga
beritahu gitu kan ke beberapa orang gitu bahwa hal sederhana itu letakkan di titik-titik dimana kamu tuh merasa galau, merasa jenuh gitu kan, di pojokan kamar, di pojokan kos-kosan, atau di tempat kamu bangun, depan kamu ada suatu tulisan yang inspiring banget. Hal-hal yang kamu suka ya mungkin waktu kecil kamu sering melakukan, coba lakuin lagi sekarang. Kamu suka menggambar, atau kamu suka mewarnai, atau sekedar suka melukis, atau kamu mungkin suka nyanyi, karaoke, lakukan aja sesuai yang kamu mau aja. Jadi trying every hal yang itu membuat kamu bisa bikin kamu happy gitu. Kalau nggak happy ya udah coba yang lain gitu. Kenapa harus fokus pada satu hal yang kamu itu mau lakukan, padahal sebenarnya kamu nggak ngerasa bahagia untuk itu. Mau itu kan belum tentu sesuatu yang bikin kamu happy. Tapi kadang mau kamu lakukan itu karena kamu terpaksa melakukan itu, karena rutinitas yang harus kamu lakukan. Mau kamu lakukan ya jadi karena orang lain itu melakukan itu, lagi ngetren, terus kamu ikut-ikutan itu. Ya boleh kamu lakukan itu, tapi terus kamu evaluasi, tanyain ke dirimu saat waktu senggangmu, ini bikin aku happy nggak ya? Kalau nggak bikin happy terus ngapain aku lakuin itu, kayak gitu tuh. Ya hal sederhana seperti itu. Nah coba, mungkin bisa dicoba ya buat BCG Live Update, mudah-mudahan bisa membantu gitu. Ada lagi mungkin saya, teman-teman semuanya, ada siapa lagi di sini? Oke, saya coba scroll dulu. Makasih yang udah nge-like live-nya Berbinar pada malam hari ini. Nah ini tadi Mbak Jeki live update juga ngasih respon gitu kan. Iya tapi cuma hari Minggu lah, padahal kan sebenarnya kita punya waktu luang itu